belajar perkuliahan ilmu fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa kan? Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan di hari Rabu, tanggal berapa? 20 ya? Tanggal 20 September tahun 2023. Pada pertemuan kali ini, gitu ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk perkuliahan, kita akan melaksanakan absen dulu ya, biar tenang kalau sudah di absen. Almas Putri Fabiansyah, Amalia Meiska, Anggreni Astuti, Anida Nurul Meisa, Asyifa Nur Hasanah, Desti Purwanti, Destria Fatwa Anjani, Ella Nur Aulia, kemudian Eva Salsabila, Hafani Zahra, Elva Komala, Carolina, Khairun Nisa Anana, Hanania, Lulus Salsabila. Baik, alhamdulillah hadir semuanya. Untuk hari ini lagi kita akan membahas tentang hukum syar'i. Itu namanya hukum syar'i. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang konsep hukum syar'i. Apa hukum syar'i dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu tidak sama. Nanti ada perbedaan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah mahkum fi. Yang keempat mahkum alaih. Lalu yang kelima pembagian hukum syar'i yang terbagi kepada hukum taklifi dan hukum wajib. Pokok bahasan ini akan dilaksanakan 2 pertemuan, gitu ya, tidak 1 pertemuan. Pertemuan hari ini, di pertemuan ketiga kita akan membahas dari hukum syar'i, konsep hukum syar'i sampai ke mahkum alaih. Jadi 4, ya, hukum syar'i, konsep hukum syar'i, hakim, kemudian mahkum fih dan mahkum alaih. Adapun pembagian hukum syar'i akan dibahas di pertemuan minggu depan. Pertemuan hari ini hanya akan membahas 4, hukum syar'i, hakim, mahkum fih dan mahkum alaih. Jadi tujuan dari pembelajaran atau perkuliahan hari ini adalah diharapkan para mahasiswa kalian semua mampu menjelaskan. Sebagai gambaran dari pemahaman kan kemampuan untuk menjelaskan. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu hukum syar'i, apa itu hakim, apa itu mahkum fih, dan apa itu mahkum alaih. Kegiatan belajar yang akan kita lakukan hari ini, ya, ada 3, ya, ada 3 tadi pendahuluan. Sekarang kita akan membagi kelompok. Semuanya ada 40 ya, 40 orang. Jadi 5 menit untuk pembagian kelompok, kurang lebih 30 menit untuk diskusi kelompok tentang 4 dimensi tadi, 4 bagian tadi, dan yang terakhir presentasi kelompok, masing-masing kelompok 2-5 menit, kemudian nanti yang untuk. Baik, sekarang kita bagi kelompok. Karena di sini jumlahnya ada 40, maka kurang lebih 1 kelompok itu 4 orang, berarti berapa kelompok? 10 kelompok ya. Berarti silakan berhitung dari sana 10. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Baik, sudah ada 10 kelompok. Silakan, tidak perlu tidak perlu ricuh. Karena sudah dewasa. Silakan yang tadi nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, sampai 10 dengan 10. Posisi duduknya bebas, silakan. 4 orang tidak berbaris seperti ini boleh. Dipersilakan. Saya hitung sampai 10 harus sudah berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Baik, waktunya habis. Silakan kembali ke posisi yang nyaman untuk menyimak presentasi dari tiap-tiap kelompok. Ya. Baik, selanjutnya kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berkelas untuk kita semua. Mari kita simpulkan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Tadi sebetulnya dari setiap kelompok sudah menyampaikan dan saya yakin semuanya sudah paham ya apa itu hukum syar'i. Cuma tentu di sini ada hal yang tadi sebetulnya disebutkan oleh kelompok 7 ya. Kenapa ada istilah kitabullah, ada kitabus syar'i, kitabus syar'i. Jadi ada kitab Allah, ada kitab syar'i. Nah, jadi kan definisinya hukum syar'i itu kitabullah. Ada yang tidak menggunakan kata Allah tapi menggunakan kata syar'i. Kitab itu artinya omongan
atau tuturan, atau dalam istilah yang tadi sudah disebutkan kitab. Kitab itu ucapan Allah, firman Allah, penyampaian Allah kepada siapa? Itu namanya kitab. Nah, tapi ada yang menggunakan syari istilahnya bukan Allah. Kenapa? Karena untuk menghalangi ada pemahaman bahwa yang menetapkan hukum itu hanya Allah, dalam arti supaya tidak ada pemahaman bahwa hukum syar'i itu hanya Al-Quran. Itu saja tambahan dari saya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa disebut kitab syar'i bukan kitab Allah? Agar menghalangi pemahaman ucapan Rasulullah tidak termasuk. Kemudian dipilih kata mukallaf dibanding kata ibad karena supaya tidak termasuk orang-orang yang tidak termasuk mukallaf seperti orang gila, anak kecil, dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Baik. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, tugasnya adalah menuliskan hasil diskusi tadi ke dalam format yang lebih baik gitu ya. Kalau di kertas mungkin ada coretan-coretannya, ada mungkin tidak terbaca. Bisa jadi. Maka supaya lebih indah untuk tugasnya apa yang tadi didiskusikan, silakan dialihkan ke format yang lebih jelas, boleh ke PPT atau ke dokumen. Begitu? Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir, presentasi dari tiap-tiap kelompok menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.